pemirsa di rumah, pagi ini ada aksi simpatik yang dilakukan oleh KPID atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan KPI yaitu Komisi Informasi Publik, kemudian KPPAD Komisi Penanggulangan Pengawasan Anak Daerah. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan koordinator daripada aksi simpatik ini, yaitu aksi untuk melawan virus corona, memutus mata rantai virus corona, sehingga tidak ada lagi virus ini menyebar ke masyarakat luas dan berakibat lebih fatal lagi. Ternyata kita bersama adalah Bang Dedi Malik. Apa kabar Bang Dedi? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini aksi simpatik kan hari ini apa sih tujuan besarnya? Baik. Yang pertama memang ini merupakan aksi peduli. Aksi peduli dari 3 lembaga negara, KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KIP, Komisi Informasi Publik, dan KPPAD, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah. Tujuan dari aksi simpatik ini yaitu yang pertama memang memberikan perhatian atau aksi peduli, terutama menyemangati masyarakat dengan aksi nyata untuk melawan COVID-19. Nah, sasarannya apa? Sasarannya sebenarnya ada 2 tahap. Pertama, kita bagi masker. Jumlah masker yang dibagikan itu 1000 masker. Tahap kedua nanti kita coba bagi untuk pembagian sembako. Sasaran untuk pembagian masker ini pertama pastinya masyarakat pengguna jalan, tapi prioritasnya yang pengguna motor bukan mobil ya. Kalau mobil pasti bisa beli masker. Yang kedua, masyarakat pedagang-pedagang kecil di sekitar pasar, dan yang ketiga masyarakat yang memang kesulitan memperoleh masker. Selain kita mengadakan aksi simpatik kepedulian ini untuk membuat masyarakat semakin sadar pentingnya penggunaan masker, pentingnya menjaga jarak, kita juga membantu program pemerintah memutus mata rantai COVID ini. Adapun untuk titik-titik pelaksanaan pembagian masker ini ada di 4 sebenarnya. 1 di Pondok Pesantren Wali Songo di daerah Kota Baru, Centarum. Yang kedua di Bundaran Untan. Di Bundaran Untan koordinatornya kebetulan Saudara Lukti dari KIP. Nah, yang ketiga di sini Simpang di Ponegoro, Pasar Tengah sama Tanjung Pura. Koordinator lapangannya saya Dedi Malik dari KPID, sama di kantor pajak, Simpang kantor pajak Ayani itu koordinatornya Bang Darussalam dari KIP. Demikian, jadi kita selain memberikan masker, kita juga ada leaflet bagaimana cara mencegah, cara bertingkah untuk menghalau COVID-19, sehingga kita berharap dengan adanya edukasi, sosialisasi dan aksi nyata ini masyarakat semakin peduli dan bisa membuat penurunan yang signifikan terhadap kasus-kasus COVID-19. Demikian. Bang Dedi kan begini deh dari Komisi KPID ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Apa yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Daerah supaya dapat menghambat dampak daripada COVID-19 ini? Ada beberapa langkah. Yang jelas yang pertama kita memberikan edukasi. Biar masyarakat mengetahui bahwa COVID-19 ini seperti apa. Ya, pasti dia virus, dia sangat berbahaya sehingga perlu pemahaman, perlu pengetahuan. Bagaimana kita mencegahnya? Tentunya dengan adanya social distancing. Ada jarak sehingga itu akan memutuskan mata rantainya. Yang kedua, kita juga harus menggunakan masker. Kenapa menggunakan masker? Karena setiap kita interaksi sama orang bisa saja itu ada percikan bersin, keringat dan sebagainya. Nah, itu untuk menghindari. Dengan kita memberikan edukasi, masyarakat akan bisa melakukan tindakan yang tepat mencegah. Itu satu. Yang kedua, dari sisi penyiaran. Karena kalau hanya informasi dari personal itu sangat terbatas, ya kan? Nah, lebih efektif dari sisi penyiaran, kita sudah membuat surat edaran ke lembaga penyiaran. Yang pertama agar mereka membuat iklan layanan masyarakat ILM tentang COVID-19, baik dari pencegahannya maupun edukasinya, sehingga masyarakat mengenal bahayanya dan tahu cara mencegahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menghimbau kepada lembaga penyiaran agar menampilkan siaran yang layak dipercaya, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan
memberikan manfaat. Jadi bukan cuma memberikan informasi berapa tren korban, tetapi memberikan pengetahuan bagaimana menanggulanginya, upaya apa yang dilakukan, sinergisitas badan-badan lembaga negara apa aja yang mencegah ini, termasuk kebijakan dari pemerintah, karena tidak semua masyarakat tahu kebijakan itu, melalui lembaga penyiaran lah kita memberikannya. Nah yang terakhir, kita juga memberikan edukasi ke masyarakat bahwa masyarakat berhak mengetahui, tapi harus dari sumber yang dipercaya. Ada website COVID-19 bisa di-search di Google, satu. Yang kedua, cari juga website Dinas Kesehatan Provinsi, Kalbar atau kota boleh. Sehingga mereka memperoleh pengetahuan baik dari jumlah korban, penanganan itu, dari sumber yang dipercaya. Karena dengan mendapat berita dan informasi dari sumber yang dipercaya, itu akan bisa dipertanggungjawabkan, valid dan jelas, serta ada manfaatnya dibandingkan hanya dari isu atau dari berita-berita. Demikian, jadi kita mencoba bersinergi. Kita tidak bisa bekerja sendiri sekarang. Untuk pertama, kita bagaimana kita memutus COVID-19. Langkah yang paling tepat adalah menjaga jarak. Semakin kita menjaga jarak, semakin memperkecil peluang penularan. Kenapa harus menjaga jarak? Karena ada namanya OTG, orang tanpa gejala. Dia tidak ada gejala, tidak panas, tidak bersin, tidak apa. Tapi sebenarnya dia mau punya virus itu di tubuhnya. Karena imunnya tinggi, dia bisa beraktivitas normal. Saat berinteraksi sama orang, yang berinteraksi sama dia ini imunnya rendah, virusnya pindah, orang ini jadi positif, reaktif, dan itu menular. Dia pulang ke rumah, keluarganya, anak istrinya kena. Nah itu akan membuat peningkatan korban yang secara eksponensial, berlipat ganda. Dengan adanya social distancing, itu akan membatasi jarak sehingga meminimalisir. Yang kedua, diarahkan kalau sudah mengetahui dari hasil tes dia mengalami gejala, dia akan mengisolasi diri secara mandiri. Juga ada pelayanan dari masyarakat, dari pemerintah untuk menangani ini, sehingga dikarantina dan dilakukan perawatan sampai dengan sembuh. Dengan demikian, yang korban tidak hanya dikucilkan, kita salah kalau mengucilkan, tetapi kita mencoba menanganinya, mengarahkannya ke tempat yang semestinya, dan dia bisa disembuhkan, baru dia dibalikin ke keluarganya. Dengan demikian, COVID ini bisa kita tanggulangi. Terima kasih Bang Deddy. Ya. Baik pemirsa, mari kita bersama melawan COVID-19 ini. Saya MCJen melakukan di lokasi Simpang 3, Tanjung Pura, Diponegoro, dan Plaza Tengah untuk Punina Update. Terima kasih.